Ya, sementara itu Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk terus berinovasi hadapi perubahan iklim. Tiap kepala daerah harus bekerja sama, bersiap-siap hadapi bencana yang mengintai Indonesia. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membuka mata akan bahaya mengintai di Indonesia. Cuaca ekstrim juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana di Pulau Sumatera. Jakarta pun terus berinovasi dan berkolaborasi dengan daerah lain di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Kalau buat Jakarta, kolaborasi dan inovasi itu sudah menjadi hal keseharian. Karena Jakarta nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin menjadi lebih membuat masyarakatnya aman, nyaman, dan membuat masyarakatnya lebih bahagia tanpa kolaborasi. Maka saya membuka diri dalam semua event untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan apapun. Kementerian Dalam Negeri pun terus meminta kepala daerah untuk berinovasi hadapi cuaca ekstrim dan bencana. Tentunya ide-ide yang baik dari pemerintah yang di Jawa ini itu juga bisa menjadi inovasi di luar Jawa dan nantinya akan dikembangkan sehingga inovasi-inovasi di daerah yang di luar Jawa itu akan semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Hanya antar provinsi, kolaborasi dan inovasi antar lembaga negara juga perlu ditingkatkan. Tujuannya supaya bencana alam dan cuaca ekstrim bisa ditangani dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan keluarga korban bencana banjir Sumatera kehilangan tempat tinggal mereka. Pemerintah pun berinisiasi mempercepat relokasi hunian baru bagi para korban. Pasca banjir bandang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Pemerintah pun mengambil inisiasi untuk mempercepat pembangunan hunian sementara serta rumah permanen bagi para korban. Pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta data warga yang terdampak dan kehilangan rumah mereka. Bisa yang mana hunian sementara, mana yang bisa juga untuk seterusnya yang buat tetap. Karena ini kan waktu ya, Presiden ingin bekerja dengan cepat, jadi kita saling bahu-membahu aja. Balai di perumahan saya sudah instruksikan, baik di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dirjen kami sudah turun di sana ya beberapa hari ini dan bisa berkomunikasi dengan Pemda untuk bisa mendapatkan masukan dari Pemda atau sebaliknya mengusulkan kepada Pemda. Percepatan relokasi hunian baik sementara maupun permanen merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban bencana Sumatera. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Menjadi bukti bahwa masih sangat-sangat membutuhkan pertolongan warga di Pulau Sumatera akibat bencana kemarin. Puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang kuranji secara manual dengan tangan mereka. Langkah berbahaya ini terpaksa dilakukan karena belum ada bantuan alat berat diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual.
Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkerudin di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset, kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kepada kami, Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan dengan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah Tanah Datar dan Kabupaten Agam, yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah Tanah Datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang, Tanah Datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang, Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Dan ke bagian utara itu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, kepedulian masyarakat Indonesia sungguh luar biasa. Bantuan, donasi dikirimkan melalui relawan dan ini terus berdatangan. Namun kondisi yang masih begitu parah, terkadang bantuan yang datang masih kurang. Berapa minggu makan? Itulah kebahagiaan pengungsi korban bencana banjir bandang di Pulau Sumatera yang sebenarnya cukup sederhana. Mereka sudah sangat bahagia saat pengungsi membawa bantuan meski hanya nasi bungkus. Bantuan-bantuan dari relawan terus berdatangan. Meskipun sempat ramai diberitakan donasi dan bantuan harus melalui izin pemerintah, namun bantuan-bantuan terus datang. Bantuan datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah, hingga influencer yang aktif di media sosial. Semua berdonasi, berbagi, dan menolong demi mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Meski bantuan terus berdatangan, namun kondisi medan yang sulit, akses masih sulit dijangkau, dan begitu banyaknya jumlah pengungsi, kadang membuat jumlah donasi masih tidak cukup. Saya tadi bawa bekas segala macam, ibu cuman udah habis dikasih ke yang jalan. Karena tadi sepanjang jalan juga semuanya butuh. Jadi satu aja satu yang. Jadi sulit banget tuh sampai sini. Semoga Pulau Sumatera segera pulih. Ya, kondisi pasca banjir bandang tidak menjadi penghalang bagi para korban berbuat baik ke sesama makhluk hidup. Sejumlah warga tak ragu menerobos derasnya banjir untuk menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar. Di tengah derasnya banjir yang merendam permukiman, aksi heroik warga muncul ke permukaan. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara menyelamatkan kucing-kucing yang kelaparan. Menerjang banjir,
ia berupaya memberi makan sejumlah kucing yang terlantar. Aksi heroik serupa juga dilakukan seorang pria di Sumatera Barat yang rela menerobos banjir yang mengenangi rumahnya demi mengevakuasi kucing kesayangannya. Hal ini seakan jadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, kebaikan bisa muncul dengan berbagai bentuk.